Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Allahumma shalli wa sallim وزد وبارك على سيدنا محمد الذي تركنا على منهج البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Marilah kita sama-sama menjaga eksistensi keimanan kita agar kita senantiasa selalu menjadi orang baik, agar kita senantiasa bisa istiqomah di jalan Allah, dan mudah-mudahan kita juga bisa empati terhadap orang lain, sehingga
kita tidak termasuk dari orang-orang yang zalim dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula, marilah sama-sama kita panjatkan sholawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mengajar kepada kita sunnah-sunnahnya. Dan salah satu sunnah yang beliau ajarkan adalah di bulan Syawal ini, yaitu sunnah untuk melaksanakan ibadah saum selama 6 hari di bulan Syawal. Masih ada waktu mungkin lebih dari 10 hari. Marilah sama-sama, jika memang ada para jamaah yang belum melaksanakan saum Syawal, kita sempurnakan ibadah Ramadan kita dengan melanjutkan dengan 6 hari puasa di bulan Syawal ini. Mudah-mudahan Allah menerima semua amal ibadah kita. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah 2 tahun lamanya kemarin kita tidak diperbolehkan untuk bisa bermudik ke pulang kampung halaman kita. Dan selama 2 tahun kemarin juga kita tidak diperbolehkan untuk bisa beribadah di masjid. Dan alhamdulillah di tahun ini kita diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah di masjid. Dan baru beberapa minggu yang lalu kita diperbolehkan untuk membuka masker di tempat yang umum. Ini adalah sebuah kebahagiaan buat kita, karena setelah 2 tahun menunggu, di bulan Ramadan kemarin dan di akhir bulan Ramadan kemarin kita bisa berkumpul bersama keluarga kita di kampung halaman. Karena niscaya kebahagiaan adalah tujuan utama dari semua manusia. Kita bisa berkumpul bersama keluarga adalah sebuah kebahagiaan, tapi percayalah saudaraku, bahwa ada sebuah kebahagiaan yang Allah sudah siapkan untuk kita. Dan kita harapkan sebagai umat manusia, yaitu kebahagiaan kita bisa berkumpul bersama keluarga di surganya Allah kelak. Di awal khutbah, khotib telah membacakan ayat surat Ar-Ra'd ayat 23. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan satu surga. Surga Allah banyak. Ada surga Firdaus, ada surga Darussalam. Dan di ayat ini Allah menegaskan ada surga yang bernama surga Aden. Surga Aden ini seringkali diulang oleh Allah di beberapa ayat. Jannatu adnin yadkhulunaha khalidina fiha. Di surat Al-Bayyinah juga ada. Ini menandakan bahwa surga Aden memang benar-benar nyata dan Allah siapkan. Untuk siapa? Potongan ayat selanjutnya adalah yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Bahwa semua surga Aden ini Allah siapkan untuk orang-orang soleh bersama pasangannya, orang tuanya, dan juga keluarga-keluarganya yang akan masuk ke dalam surga ini, surga Aden. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Di surga ini malaikat sudah menunggu untuk orang-orang soleh. Malaikat merupakan pintu mengajak mereka orang-orang soleh untuk bisa masuk ke dalam surga Aden. Pertanyaannya saudara, siapa kira-kira orang-orang soleh? Ternyata jawabannya ada di surat Ar-Ra'd ayat 22 atau satu ayat sebelumnya. Ada sebuah nasihat mengatakan, atau sebuah perkataan mengatakan, kalau orang-orang soleh itu adalah orang yang selalu senantiasa merasa dirinya salah. Dan orang-orang yang salah adalah ternyata dia yang selalu merasa dirinya menjadi orang soleh. Dan kita lihat jawabannya di ayat 22 surat Ar-Ra'd ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Siapa orang-orang soleh? Alladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbad dar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat di atas menjelaskan bahwa ternyata kriteria orang-orang soleh itu ada 4.
Yang pertama adalah alladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Siapa orang-orang soleh itu? Orang yang senantiasa bersabar untuk mencapai, untuk mengejar ridhonya Allah. Karena sesungguhnya ultimate goal kita hidup di dunia ini adalah mendapatkan ridhonya Allah. Makanya doa yang sering kita perbanyak untuk kita baca adalah Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, ridhomu ya Allah. Karena kalau Allah udah ridho, kelar urusan, nggak ada lagi masalah buat kita. Tapi ternyata untuk kita bisa mendapatkan ridhonya Allah perlu sebuah kesabaran. Karena nggak mudah saudara. Banyak halangan, banyak rintangan yang harus kita dapatkan, yang harus kita lalui. Ternyata sabar itu berat. Makanya ketika Nabi ditanya oleh para sahabat dalam sebuah perang, ketika saat itu mereka sudah bersiap-siap, tapi Nabi belum memerintahkan untuk bisa berperang. Pertanyaan mereka, sampai kapan ya Rasulullah kita bersabar? Jawaban Nabi simpel, sampai kalian akan bertemu denganku di sebuah telaga yang Allah sudah siapkan untuk kalian bersabar, yaitu telaga Haud. Telaga Haud adalah salah satu telaga di surganya Allah yang Allah siapkan untuk orang-orang bersabar. Artinya saudara, sabar itu nggak ada ujungnya, sabar itu nggak ada juntrungannya. Kita berhenti bersabar ketika kita sudah tidak ada di dunia ini, dan harapannya mudah-mudahan kita bisa berkumpul bersama Rasulullah SAW di telaga Haud yang sudah Rasulullah SAW janjikan pada kita. Oleh karena itu, sabar ini sangat penting. Saking pentingnya Allah mengulang kata sabar dalam Al-Quran kurang lebih sebanyak 90 kali. Dan dalam satu riwayat disebutkan, terkadang Allah menyandingkan kata sabar itu dengan sholat. Tandanya salah satu indikasi kita atau cara kita untuk kita bisa menahan sabar atau memperbanyak sabar adalah dengan kita melaksanakan ibadah sholat. Dan ini ada kaitannya dengan kriteria yang kedua yang Allah janjikan kepada mereka, siapa orang-orang soleh, yaitu wa aqamus shalah. Ma'asyiral muslimin wa jumlatul mu'minin rahimakumullah. Yang kedua, ternyata kriteria orang-orang soleh adalah orang yang senantiasa menegakkan ibadah sholat, mendirikan sholat. Tapi ternyata nggak hanya sekedar mendirikan sholat, tapi bagaimana orang-orang tersebut bisa membawa sifat sholat keluar dari sholat. Artinya dia bisa mengimplementasikan sholatnya di luar dari sholatnya. Bukti gampangnya adalah kalau orang tersebut sholatnya benar, kelakuannya di luar sholat juga benar. Indikatornya gampang saudara. Dalam surat Al-Ankabut ayat 66. Dan ini adalah ayat yang sering kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwa sesungguhnya sholat itu bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan juga mungkar. Dan analisa gampang ayat ini saudara, bahwa orang yang benar sholatnya sesungguhnya dia akan mencegah untuk dia melakukan kemaksiatan di luar sholat. Dan kriteria mudahnya adalah orang yang sholat dan di luar sholatnya perilakunya baik, itu artinya orang tersebut sholatnya sudah benar. Mari sama-sama kita introspeksi diri dan kita bermuhasabah. Kita cek sholat kita, kita lihat perilaku kita. Kalau ada yang nggak baik dalam perilaku kita, tandanya ada yang nggak benar dalam sholat kita. Kalau sholat kita belum benar, karena efeknya akan kepada perbuatan kita sehari-hari. Kira-kira sudah benar belum sholat kita? Mari sama-sama kita introspeksi diri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd ayat 22 ini? Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Bahwa kriteria orang-orang soleh adalah mereka
yang senantiasa menolak kejahatan atau keburukan dengan melakukan kebaikan. Istilah gampangnya adalah nggak mudah untuk dia balas dendam, nggak mudah untuk dia bisa menanamkan sifat kedengkian dalam hatinya. Innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Percayalah saudaraku, setiap kebaikan, yakin aja, setiap kebaikan yang kita lakukan itu bisa menghapus, kalau kita yakin, kalau kita ikhlas, bisa menghapus dari semua dosa-dosa dan keburukan kita. Makanya perintahnya dalam beberapa ayat dan ayat-ayat lainnya banyak menyebutkan, perbanyaklah kita untuk senantiasa melaksanakan atau melakukan perbuatan amal baik, sekecil apapun, seringan apapun. Karena kita nggak pernah tahu, saudara, perbuatan yang mana, amal baik kita yang mana yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita, yang bisa membuka pintu surganya Allah, yang bisa mendapatkan keridoannya Allah. Perbanyaklah kita melakukan amal baik, sekecil apapun dan sesering apapun. Bisa jadi amalan kecil yang sering dan rutin yang kita lakukan, misal infak 2.000 setiap pagi, atau misalkan infak rutin lainnya yang kita berikan setiap harinya kepada orang yang membutuhkan, atau bahkan hanya sekedar kita tersenyum dengan sapaan dari saudara kita, atau dengan menjawab salam dari saudara kita. Kita nggak pernah tahu, saudara. Bahkan dalam satu kisah disebutkan, ada seorang hamba yang masuk surganya itu hanya dengan dia menolong seekor anjing. Ini tidak pernah tahu amalan ataupun perbuatan yang baik yang mana yang akan menghapuskan dosa-dosa kita. Pesannya adalah perbanyaklah amal baik kita yang kita lakukan. Ternyata ciri-ciri yang ketiga adalah bagaimana dia memperbanyak amal soleh untuk menghapuskan dari keburukan mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang terakhir, yang keempat adalah ternyata ciri orang-orang soleh adalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Mereka yang senantiasa menginfakkan harta mereka, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Berinfak sembunyi-sembunyi itu ada keadaannya. Misalnya berinfak tadi itu di taropak yang tadi jalan di depan jemaah sekalian, atau berinfak untuk operasional masjid dan lain-lain. Ini adalah berinfak dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Adapun infak dalam keadaan terang-terangan, disebutkan bahwa salah satu contohnya adalah zakat dan juga wakaf. Kenapa disebut terang-terangan dan mesti diumumkan? Karena ada perpindahan kepemilikan dari milik kita menjadi miliknya Allah. Dan ini harus dipertanggungjawabkan oleh nazir dan juga oleh amil. Nazir kaitannya sama wakaf, amil kaitannya dengan zakat. Dan semua itu harus dicatat dengan rapi dan dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya, baik itu zakat maupun wakaf. Nah, kaitannya dengan wakaf dan juga zakat, dalam surat Al-Imran ayat 92, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Bahwa kita tidak akan memperoleh sebuah kebaikan yang sempurna sebelum kita bisa menginfakkan sebagian harta yang kita cintai. Mendengar ayat ini, ketika ayat ini turun, saudara sekalian rahmatullah, Abu Thalhah langsung datang pada Rasulullah SAW. Dia menyerahkan atau mewakafkan kebun terbaik yang bernama kebun Baitul kepada Rasulullah SAW. Dan pada saat itu sejarah menyebutkan bahwa ini adalah kejadian wakaf yang pertama kali terjadi, wakaf produktif. Karena wakaf tersebut ternyata diproduktifkan oleh Rasulullah SAW, disuburkan lahan-lahannya oleh Rasulullah SAW, dan ternyata kebun itu menghasilkan. Kalau kita lihat dari sisi wakaf ya, kebunnya tetap, kemudian dia tidak boleh dijual dan dia tidak boleh dihibahkan atau diwariskan. Tetapi hasil dari kebunnya inilah yang produktif dan bermanfaat, yang bisa disedekahkan kepada mereka yang membutuhkan atau maquf alaih. Contoh lainnya adalah wakaf sumur Utsman bin Affan. Kalau kita ketahui bersama, Utsman bin Affan adalah orang yang paling bahagia mungkin ya. Kenapa saudara? Orangnya sudah nggak ada, tapi rekeningnya masih ada selama Utsman bin Affan.
Sampai saat ini masih terus mengalir harta atas nama Utsman bin Affan. Karena atas sumur yang sudah diwakafkannya itulah dibangunkan sebuah hotel yang mewah di kota Mekah. Bisa dicek di sana ada kota Mekah yang rekeningnya atas nama Utsman bin Affan. Orang yang nggak ada, hartanya masih mengalir dan pahala yang mengalir. Contoh lainnya terkait dengan wakaf. Orang Indonesia, Habib Bugak dari Aceh, beliau mewakafkan, yaitu wakaf Baitul Hasyim. Dia mewakaf, dia membeli sebuah rumah di dekat Masjidil Haram, lalu kemudian diwakafkan, dan rumah atau Baitul Hasyim ini dia wakafkan kepada pemerintah Arab Saudi, lalu kemudian dinotifkan untuk orang-orang Aceh, semua yang berhaji dan kemudian menginap di Baitul Hasyim itu diberikan $1.000, 1.000 rial, dan 1 wakaf Al-Quran. Dan inilah wakaf produktif, masyaallah. Pokoknya tetap, tapi hasilnya terus berkembang dan mengalir manfaatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa amal ladzina amanu wa 'amilus sholihat fayuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbuz zalimin. Dan orang-orang beriman dan beramal soleh, senantiasa mereka akan selalu melakukan kebaikan. Dan percayalah, kebaikan mereka akan dibayar oleh Allah. Dan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang zalim. Hadirin sekalian rahmati Allah, siapa kira-kira manusia paling bahagia? Ternyata manusia paling berbahagia adalah manusia yang berhenti nafasnya, tapi tidak berhenti pahalanya. Dan yang paling penting, bagaimana kita bisa berkumpul di surganya Allah, terutama di surga Adan yang Allah sudah janjikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun, ittaqullaha mastata'tum wattaqu amma nahakum amma hadar wa'lamu anna Allah ta'ala qad amarkum bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi wa qudsihi faqala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wazid wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rasulika wal malaikatil muqarrabun wardallahumma an khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa anis sahabati ajmain wa anit tabi'in wa tabi'it tabi'in ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adil asyirka wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa siyamana wa tabarru'ana wa a'maluna khair wa tammim taqsirana ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.